Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tama ke dentaya. Alhamdulillah. Nah, pendengar, di hari ke-16 Ramadan 1443 Hijriah, di acara Dialog Pak Kiai dan Dentayang ini sudah ada narasumber saya. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA, Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan, juga pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompok Buluk Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di Jalan Teuku Umar 10 nomor 46. Kuhapa lagi Pak Kiai. Nah, bagaimana kabar ini hari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, yang penting sehat Kiai. Kita temui ini pendengar tadi Amin. di makan sahur ini ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal Ramadan ini. Ya. Orang-orang yang beriman dipanggil itu untuk melaksanakannya, Pak Kiai. Bagaimana maksudnya itu? Jadi Ada begini, itu, Pak Kiai? itu kan ayat ya. Ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang beriman. Yeah. Karena kalau orang beriman itu dentayang pasti berislam. Kalau orang yang beriman Pasti berislam. Karena syaratnya Islam itu kan satu, syahadat. Yeah. Syahadat sudah Islam orang. Yeah. Tapi syaratnya orang beriman ada 3. Yeah. Al-iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalb, wal amalu bil arkan. Satu, mampu mengikrarkan keislamannya dengan lidahnya, dimanapun berada, situasi bagaimanapun, tetap dia berkata, ana muslim, saya muslim. Yang kedua, wa tasdiqu bil qalb, dia membenarkan dengan hatinya. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, dia mengaktualisasikan dengan perbuatannya. Nah, inilah namanya orang beriman. Yang dipanggil untuk puasa adalah orang beriman. Jadi orang yang berislam beriman. Islam itu kan banyak macamnya dentaya. Islam tapi musyrik, Islam tapi munafik, Islam tapi zalim, Islam tapi fasik. Jadi belum tentu beriman. Orang beriman itu aktual di lapangan. Cuma iman itu kan dipahami bahwa iman itu kan naik turun. Kalau lagi naik, sana rajin tarawih. Turun lagi, tayana menat tarawih. Ya, itu tadi pendengar penjelasan singkat soal di Ramadan ini orang-orang yang beriman. Nah, ini kita menuju pertanyaan pertama ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau sedang berpuasa cium minyak kayu putih atau aromaterapi? Apakah puasa saya batal atau makruh? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Tidak batal. Yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, campur istri. Kalau mencium, apalagi dia khawatir dia penyakit corona. Dia mencium minyak kayu putih pada dasarnya boleh-boleh saja. Cuma kalau mencium sesuatu untuk tujuannya penyegaran-penyegaran, biar dia segar, itu bisa saja makruh. Makruh itu tidak sampai batal. Dan kadang makruh itu mesti dilakukan. Contohnya, disuntik di siang harinya Ramadan itu dihukumkan makruh. Tapi kalau tidak disuntik siang ini, sebentar malam dokternya sudah tidak ada. Jadi bagus suntiklah sekarang. Nah, itu makruh. Artinya makruh itu boleh dilakukan, tapi sebaiknya kalau dia tidak lakukan seperti itu lebih sempurna lagi ibadah. Contoh lagi. Kencing berdiri yang pernah kita sampaikan untuk laki-laki itu kan dimakruhkan. Artinya boleh kencing berdiri, sebaiknya duduk. Tapi persoalannya celana panjang Levi's ketat. Yang ketat itu. Napa napi Pak Mea. Yang pernah kita jelaskan itu. Maka burusan. Maka lebih bagus berdiri lah. Karena kapan dia duduk toh napi Pak Mea. Rupana sempro. Jadi hal-hal seperti itu Pak Kiai. Ngapa sempro ki rupana dalek naik cepat. Konteksnya itu Pak Kiai. Menempatkan. Jadi mencium minyak kayu putih, minyak angin dan semacamnya, apatah lagi dia sakit kepala pada dasarnya boleh-boleh saja. Karena kau bilang tidak batal kah? Tidak, karena tidak memasukkan sesuatu lewat lubang, hanya aromanya. Dan ada alasannya.
Nah, cuma kalau seperti dentayang sudah beli durian, nah boleh kerawakan ranjana. Sinampai kalau lo mesin tama nang pana bau. Saya kan jauh durian kan ya. Karena saking mau dicium terus. Itu makruh atau batal? Makruh, tidak batal. Jadi begitu Pak, makruh ji, ndak batal ji. Asal jaki kasih masuk semua itu minyak kayu putih ya, kayak diminum seperti kemarin dia bilang ada itu jamaah Ustadz itu kalau kumur-kumur orang batal puasa. Saya bilang siapa yang ngajar begitu? Dia bilang anu jendet coto na kumur-kumur. Nasami batal. Kayak terasa. Sembaranan. Iya. Nualu kipo. Nah, itu pertanyaan pertama Pak Kiai. Pertanyaan kedua selanjutnya dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Pak Kiai tidur setelah sholat subuh? Katanya tidak baik. Apa itu juga berlaku di Ramadan? Rata-rata ibu-ibu setelah pulang dari masjid langsung tidur. Nah, bagaimana penyelesaian tadi Pak Kiai? Ya, jadi memang ada hadis yang diungkapkan oleh rawah Tabrani. Idza shallaitumul fajra. Apabila engkau telah salat fajar, maksudnya telah salat subuh. Fala tanamu, maka jangan kalian tidur. Jadi sesudah salat subuh jangan kalian tidur. Tapi perlu dimaknai, dipahami bahwa salat subuh itu kan mestinya di masjid. Jadi memang kurang elok kelihatan kalau di masjid lebat assalamualaikum langsung rakba minaut tindro. Karena di situ disunatkan orang zikir. Bahkan itu dalam hadis lain. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa orang yang salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Apakah dia tasbih atau selawatan atau istighfar atau tadarusan atau dengar ceramah. Itu semua kan komponen zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rakatain, lalu dia salat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma, maka baginya pahala haji dan umroh secara sempurna. Olehnya itu sudah subuh duduklah zikir-zikir, jangan tidur. Tapi seandainya dia tidur karena dia kecapean, kasihan ibu-ibu. Pulang salat taraweh, dia apa lumemami dia memasak untuk sahur. Siapkan sahur. Kasihan dia, buranena kan langsung jungkiri ranjang tinro. Gak begising. Tahu Pak Kiai. Lek bagi palu bibua ngaruk anak-anak. Masih na pasusu ko dong. Kena pala tinro juga pasusu. Buranena nguruk terus. Pinsa baru kasih bangun. Tinro miseng anak-anak. Bapaknya bereaksi. Jari tena wat capek. Tena wat tuna. Beliangan wat tinro, kasihan dia. Lek bakenjo sahur miseng. Jadi memang waktunya sesudah subuh. Meskipun bahwa salat sesudah salat subuh dia tidur. Menurut jumhur ulama itu dihukumkan makruh. Ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu ulama besar. Dia berkata makruh, maksudnya makruh sebaiknya jangan tidur sesudah salat subuh, kecuali matahari sudah terbit. Tapi persoalannya dia kecapean. Bahkan ada orang-orang itu memang tidak tidur, kasihan sesudah mulai buka maghrib ibadah terus sampai sudah salat subuh. Belum pilih masaknya. Jadi makruh itu dia tetap dia lakukan karena itulah yang terbagus buat dia. Karena kalau tidak tidur gapa garing. Kemudian ada ungkapan dentayang, tidur sesudah salat subuh itu mewariskan kemiskinan. Maksudnya bagaimana? Bisa dipahami bahwa tidurnya para pedagang sesudah salat subuh mewariskan kemiskinan. Nasamiyah karena orang sudah pada jualan, dia tinro. Dia tidur. Jadi bangun jam 8 mau minta batur di pasar kan. Dia baru mau jualan, orang sudah pulang semua. Sudah pada pulang semua, maka mewariskan kemiskinan. Tapi kondisinya seperti yang tadi, yang sibuk ibadah di malamnya, tadarusan, taraweh dan salat-salat sunat yang lain. Tidak ada waktunya dia tidur semalam suntuk, maka dia memanfaatkan sesudah sholat subuh. Itulah yang terbaik buat dia.
Jadi seperti itu jawabannya. Nah, selanjutnya nih Pak Kiai, dari Denrola di Kutulu Limbung, Baturi Limbungan nih. Apa bisa dibaca Al-Quran kalau lewat di HP? Nah, bagaimana penjelasannya? Pahami dulu bahwa Iya. Quran itu kan bahasa Arab. Iya. Nahnu nazzalnal Qur'ana Arabiyan. Kami turunkan Quran itu adalah bahasa Arab. Iya. Dan dulu Quran itu kan tidak dalam bentuk mushaf. Ada Quran itu ditulis di kulit-kulit hewan, di pelepah kurma. Iya. Ya, banyak tulisan-tulisan berserakan seperti itu. Nanti keseringan terjadi perang sampai Umar ibnu Khattab mengambil inisiatif. Iya. Mengusulkan kepada Utsman ibnu Affan bahwa sebaiknya dibukukan, Ya. dijadikan kitab. Sampai waktu itu ditulis Al-Quran Ya, berbentuk mushaf lah. Makanya Quran itu namanya Mushaf Utsmani. Kenapa Mushaf Utsmani? Utsmani, iya. Karena di masanya Utsman ibnu Affan berbentuk Quran lah. Berbentuk Alkitab. Kitab berbentuk kitab mushaf lembaran-lembaran. Lembaran, iya. Nah, sebelumnya itu kan ada yang baca di pelepah kurma, ada di kulit hewan. Nah, sekarang ada di HP. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi pada dasarnya boleh-boleh saja mengaji lewat HP. iya, boleh iya, saja. iya. Tapi Quran itu adalah bahasa Arab. Al-Quran. Bahasa Arab. Iya, Kalau iya. tidak bahasa Arab itu bukan Quran. Iya. Ya, sekalipun bacaannya sama. Jadi karena nahnu nazzalnal Qur'ana Arabiyan, bahasa Arab itu Jadi Arab. sebaiknya Al-Quran yang dibaca. Oke. Kalau bicara tentang Bisa atau itu tidak, iya. bisa tidaknya pada dasarnya bisa saja. Iya. Tapi lebih bagus kalau memang mushafnya yang dibaca langsung. Langsung Al-Qurannya. Mushafnya ya, Qurannya itu. Alkitabnya, iya. Ini sehubungan dengan itu dan tayang. Iya. Kan biasa itu punairo ke Pak Buntin tahu undangannya. Ya, Dia kalau- kaligrafi ayat suci Ayat suci, Al-Quran ya. dalam Biasa ada bentuk di bahasa undangan. Arab Iya, di ya, undangan. undangan. Surah Betul. Rum ayat 26, An-Nisa ayat 1 sampai sekian. Iya. Itu Quran itu karena dia tulis bahasa Arabnya, bahasa Arabnya. aslinya. Iya. Kemudian biasa berserakan di jalanan. Iya, Nah, itu undangan itu. Undangan Iya, itu. iya. Diinjak sepeda, motor, Iya. mobil. Yang bawa sampah lagi dia injak-injak itu. Iya. Jadi sebaiknya hindarilah yang Iya, seperti kalau mau tulislah bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya. Iya. Karena kalau bahasa Indonesia, bahasa Latin itu bukan Quran. Iya. Itu. Nah, begitu Pak di Limbung ini Denrola di. Jadi lebih bagus Denrola ini di Limbung bacalah Al-Quran Mushaf Utsmani. Ya, Alkitabnya. Ya, Alkitabnya maksudnya. itu, Ya, itu dibaca. bukan di HP. Tapi HP sebenarnya ya boleh-boleh saja. Iya. Tidak ada halangan. Tapi lebih baik bahasa mushafnya itu Ya. tadi. Ya. Selanjutnya nih Pak Kiai. Assalamualaikum dari saya Muhammad Basuki dari desa Kalumpanglo, Kecamatan Arungkeke di daerah Jeneponto. Apakah sah air wudhu apabila kita mengambil di kamar mandi setelah mandi? Yang kedua, apakah sah salat saya apabila sementara salat terus bersin juga Pak Kiai? Jadi ada dua pertanyaannya. Wudhunya di kamar mandi, terus salatnya ketika itu bersin keluar menetes air kencingnya. Satu, mesti dipastikan dulu kamar mandinya bernajis apa enggak. Iya. Kemudian air yang dipakai berwudu itu air yang memenuhi syarat untuk berwudu apa tidak? Ya, bersih atau tidak Karena ini najis. Ya. air yang suci mensucikan itu sab'amiyahin. Ada 7 air yang suci mensucikan. Ya. Karena ada air denta yang suci tapi tidak mensucikan. Yang mensucikan Maksudnya air yang suci tapi tidak mensucikan. Iya, tidak mensuci, tidak boleh dipakai bersuci, tidak boleh dipakai berwudu. Contohnya, iya pakai. air kelapa. Oh, iya. Suci toh? Iya, bersih. Tapi, bersih, suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci, berwudu. Iya. Nah, meskipun misalnya Dentayang baca di majalah kecantikan Iya. bahwa salah satu membuat kulit muka halus kalau keseringan dicuci pakai air kelapa. Air kelapa, iya. Nah, jangan Denta kalau begitu berwudu mak pakai Air jenek kelapa. kalungku. Iya. Itu tidak sah. Apalagi kepuna jenek kopi pakai ngali jenek sambayan Dentayang. Iya, lebih. Iya. Air yang dipakai bersuci itu ada 7. Jadi ma'un bi'ri air sumur, ma'un nahri air laut, Iya. ma'ul aini mata air, Mata air, ya. ma'us samai air hujan.
Ma'ul aini, mata air, ma'ul salji, wa ma'ul baradi, air rembung, air es. Jadi ada 7 itu, Pak. Iya, ada 7. Iya. Kemudian air yang 7 macam ini, kalau seandainya dia sedikit, madulla kullatani, kurang dari 2 kulla. Dari 2 kulla itu bagaimana? 2 kulla itu ada takarannya, Denta, ya. Ada takaran. 200 liter lebih, 200 sekian itu namanya. Dan kalau kurang dari itu 2 kulla, lalu ada benda najis di bawah, ada benda najis. Iya, di bawahnya itu. Iya, karena ini di WC. Iya. Mengkhawatirkan jadi enggak sah itu, kotor itu air. Ada racikan apa Iya, betul. Meskipun ini airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, tetap dikategorikan air mutanajis, air bernajis. Maka berwudu di situ tidak boleh. Tapi kalau airnya al-mau katsir yakni kullatani. Kecuali kalau kolamnya di kamar mandinya itu yang ada bak WC di sampingnya di atas daripada 2 kulla. 200 liter ke atas, 300 liter, 400 liter. Meskipun juga ada benda najisnya, tapi mata ghayyara. Tidak berubah rihuhu, launuhu, ta'muhu. Tidak berubah warnanya itu air, rasanya itu air. Warnanya, rasanya, baunya, tidak berubah itu. Dia cium tidak ada bau apa-apa. Dia lihat warnanya tetap warna air. Ini biar ada kena najis tidak dikategorikan bernajis, maka tetap boleh dipakai berwudu. Tapi air banyak mau kasir. Jadi kalau di kolam renang pakai? Kolam renang bisa juga itu. Pada dasarnya kok boleh. Iya, di atas karena itu tadi takaran 200. Iya, takaran 2 kulla itu. 2 kulla itu. Tapi dimakruhkan berwudu pada air yang tergenang. Jadi airnya mengalir harus terus. Mengalir. Itu. Sekarang di kamar mandi, tapi kamar mandi sekarang banyak tidak pakai lagi kolam di dalam. Dia pakai namanya? Kerang. Kerang air kan? Berarti tidak mungkin ada percikan najisnya. Jadi langsung tinggal itu di WC, apatah lagi WC-nya yang luas, berjauhan dengan baknya. Ataukah baknya kloset ya. Apa namanya dengan baknya itu yang ditempati duduk itu. Klosetnya. Tapi dia jamin kebersihannya dan tidak ada kotoran apa kelihatan, sangat bersih. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Cuma kalau berwudu di dalam di situ sebaiknya jangan telanjang bulat, pakai handuk dulu lah. Kan tidak ada orang lihat. Mana tidak ada yang lihat karena dilihat oleh jin. Bahkan ada tikus di situ menonton. Jadi pakailah dulu misalnya. Pakailah handuk baru berwudu di situ. Jadi pertanyaannya, bolehkah berwudu di kamar mandi? Jawabnya pada dasarnya boleh, asalkan tidak ada benda najis dan airnya tidak mutanajis. Airnya al-ma'u katsir yakni kullatani. Airnya itu adalah air banyak yang takarannya 2 kulla. Ataukah airnya memang pakai kerang di situ dan tidak kena benda najis. Terus ini yang selanjutnya nih, menetes itu, bersin kina menetes ini air kencingnya bagaimana? Apakah kali wali watongnya bersin tadi? Apalagi biasa tojo itu dia tahu purasi yang tara tutongi denta ya. Tapi begini pakai, ini betul juga deh pertanyaannya ini. Karena biasa ibu-ibu kayak ini. Ngapa nih ibu-ibu tahu? Ini tuh bapak-bapak apa? Ini bapak-bapak. Ini Bu, maksudnya Pak Kiai tadi kan orang tua dia bilang yang manula. Tapi ini faktanya biasa ibu istriku pakai. Kamu aja. Iya, bersingin karena tamia tahu nggak? Biasa tong kalau dengar ceramah ibu-ibu nak kada bui batiku makal supaya tamia kak. Umpama. Maksudnya begitu, arti kiasannya begitu. Ya jelas kalau kencing berarti batal wudunya. Karena yang membatalkan wudu itu dan tayang khuruju syai'in min qubulin au duburing rihun. Apa itu maksudnya? Keluarnya sesuatu di kubul dan dubur. Apa yang keluar? Rihun. Au gair. Atau selain rihun, angin. Selain angin itu donteng atau apa saja keluar di situ di kubul di dubur itu tadi. Illal mani, kecuali sperma. Sperma itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi.
Lebih berat lagi. Oh, iya. Lebih berat lagi Dan denta ya. mandi tengah malam. Ya. Jadi sekarang pura sigang dia bersih. Bersin terus Acing, ya. keluar juga air Iya, kencingnya. air kencingnya. Ya batal wudunya. Mesti dia cebok dulu. Iya. Sesudah cebok baru berwudu ulang denta ya. Baru ganti lagi bajunya. Iya. Kalau rada. Iya, mesti sampai karena dia bernajis kan. Bernajis, iya. Nah begitu ini Pak siapa tadi ini yang di Limbung ini? Di Jedeponto. Sekarang ini pertanyaan dari Jedeponto lagi, Kecamatan Tamalatea, Desa Bontosunggu. Ya. Pertanyaannya saya mau bertanya Pak Kiai, apakah boleh kita membunuh seekor kucing bila kucing tersebut memakan yang ayam peliharaan? Jika tidak dibunuh, maka ayam kita akan habis dimakan. Gimana itu Pak Kiai? Jangankan kucing. Iya. Manusia saja karena setiap ketemu anak-anak nabunuh anak-anak umpama kan, umpama. Umpamanya iya. Ya, umpama. Lebih bagus ini yang dimusnahkan yang satu daripada banyak yang musnah. Nah, kucing suka sekali makan ayam, tidak ada pilihan lagi karena sudah puluhan ayam yang dia makan. Iya. Nah, sudah tidak ada pilihan lain, lebih bagus kucing itu yang dibunuh. Tapi kalau tidak ada kasus seperti itu bahaya. Karena ada dalam riwayat perempuan dikategorikan masuk neraka gara-gara dia kurung kucing lalu dia tidak berikan makan. Iya. Dan tapi kalau toh jalan terakhir pilihannya mesti membunuh, usahakan cepat mati, bukan dibunuh sedikit-sedikit. Nah, cungkil jimatan nasere, pernah lepas karena buku bising. Itu udah gitu kucing. Tapi kalau ada jalan lain tanpa dibunuh dan ayam itu tetap bisa terjaga, itu lebih bagus. Iya. Nah seperti itu batur manusia lagi kalau membunuh dan dibunuh juga itu kalau hukum kisas. Iya. Nah mudah-mudahan puas kita dengan jawabannya Pak Kiai. Ini yang berikutnya ini dari mana nih? Dari Ibu Sumi ini, Ridayaan Mangga Madani, Nusa Madani Mangga 3 Dayak. Nah karena boleh berdoa dulu Pak Kiai baru tasbih. Maksudnya dia habis sholat, dia berdoa dulu tapi baru zikir Ki. Oh, belakangan zikir-zikirnya. Iya, apakah diperbolehkan? Pertanyaannya boleh Kak? Boleh jawabannya. Cuma kalau pertanyaannya yang mana afdol? Kalau afdalnya begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar dulu. Iya. Astagfirullah. Kenapa istighfar? Terlalu banyak tadi dalam bacaan salat itu tidak konsentrasi. Iya. Allahu Akbar. Yang ada di benaknya nasarila loka THR kantor loka contoh Allahu Akbar nakilalo naik arisan pun diundi. Makanya sudah salat langsung istighfar. Nah, sesudah istighfar itu tambahlah zikir-zikir lain mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallah thalatha wa thalathina. Siapa orang bertasbih kepada Allah 33 dan tayang. Kalimatnya aja subhanallah wa hamdalillah thalatha wa thalathina, dan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah juga 33. Wa kabbarallah thalatha wa thalathina, dan bertakbir Allahu Akbar juga 33 kali juga. Siapa menjodin tanya? 99. Nah, 99. Wa qala, berkata Rasul, tamama mi'ah, cukupkan 100. Gufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Kalau engkau cukupkan 100 maka dosamu terampunkan meskipun sebanyak buih di lautan. Tentu pertanyaannya muncul, apa yang ke 100? Yang satu tambah satu siapa itu? Yang satunya itu masuk pesantren baru apa itu Pak ini? Pesantren dekaten nih bagi ya. Tidak pesantren ilmu yakin. Ada sengasanya anak karena bacaan wajib. Itu anak-anak tahu, saya tidak tahu Pak Kiai. Kalau di ilmu yakin anak-anak tahu. Ini. Malah ini anak-anak di pesantren ilmu yakin sebelum masuk Ramadan ada namanya daurahnya. Dibuatkan itu pelajaran khusus untuk amalia Ramadan. Selama sepekan. Jadi bukan hanya itu semua-semuanya. Nah, tadi itu yang ke-100-nya. Perlu juga orang tahu. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. 99 kan? Untuk mencukupkan 100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah 100. Ada juga hadis lain tidak pakai kata yuhyi wa yumit. Hanya dia bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, Nah, tapi lebih bagus bacalah yuhyi wa yumit. Nah, masukkan itu Iya, supaya iya, lebih iya. panjang kalimatnya. Iya. Semua sudah selesai barulah doa. Ya. Kamu Nah, itu sistematisnya. Iya. Nah, kemudian kaifiatul doa, teknik berdoa dan tayang bukan sembarang. Ya. Kaifiatul doa satu, mengadahkan tangan. Jangan berkata tidak ada hadisnya mengadahkan tangan. Bukan tidak ada hadisnya, belum baca hadisnya. Ya. Jadi satu mengadahkan tangan, yang kedua memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Ya. Kamu tahu pernah pala kita sesuatu kepada teman-teman. Iya, harus kasih ulurkan tangan. Satu ulurkan tangan, yang kedua puji-puji dulu. Puji-puji dulu. Woi, gambar na baju nu. Iya, betul. Woi, tambah lansing kok mana mau tanja durum nih umpama. Iya, misalnya. Iya. Woi, gak gamentong ko dia. Begitu tertawa me segala nampak mi ngomong-ngomong. Iya, binta kak dulu. Nah, ya. Ngomong-ngomong barang dia ento pamali buka puasa. Minimal jalan kote dengan palu butuh. Jadi sekarang kaifiatul doa, teknik berdoa satu mengadahkan tangan, Iya. dua memuji Allah, tiga baca selawat. Iya. Yang keempat minta, tapi minta itu hindari tiga hal yang pernah kita bicarakan beberapa malam yang lalu. Iya. Hindari jangan minta sedikit, hindari jangan minta memaksa. Jangan dipaksa. Jangan paksa Tuhan. Iya, Ya iya. Allah berikan rezeki, saya mau beli mobil, saya tunggu sampai 3 bulan. Kalau tidak, Iya. itu kan Dipaksa. memaksa. Iya. Yang keempat, jangan bertele-tele. Iya. Tidak jelas ujung pangkalnya. Iya, Kagak iya, pernah iya, pakai naik malaikat karena kada capilana tungan dia berdoa. Banyak itu maunya. Iya. Iya. Kemudian jangan turunkan tangan sebelum mengusapkan di muka. Baca selawat dan alhamdulillah ya tadi itu. Iya. Seperti itu dan tayang. Nah, ini dulu mau jawabannya Pak Kiai tadi, alangkah baiknya kalau zikir dulu, Zikir, baru berdoa. istighfar, baru zikir-zikir yang lain, Iya. baru berdoa. Ya. Nah, lalu mesti kalau doa orang yakinkan diterima dan tayang. Iya. Nyata pala doa nak kareng Allah Taala. Nata bala lute ni anakku. Iya. Dikenagi gula. Sekali sekarung bengolan Gula tawa. pasir kan ada satu karung. Nah karena salah menton doa ngapa nanti nih tergantung memaknai. Yang dimaksud itu nih kodong kebahagiaan. Kebahagiaan dia dapat anaknya, doanya orang tuanya. Ya kan nanti dia napa nata gula si karung. Kalau begitu paling pakai doa teh dulu supaya ini pendengar teh ini dalam keadaan sehat ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkan rezeki kami halal, barakah, mudah ditemukan sebagaimana Engkau ya Allah memudahkan rezekinya Nabi Sulaiman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan seluruh dosa kesalahan kami, begitu pula dosa kesalahan orang tua kami, saudara-saudara kami, semua yang mengaku beriman berislam, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ampunkan ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbal alamin. Nah, pendengar, demikian dialog Pak Kiai dan Denta yang di hari ke-16 Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah kita ketemu lagi besok di hari ke-17 pada radio kesayangan kita RRI di program 1 ini Pak program Kiai. 1 Iya. dipancarkan di dari 94,4 FM dari Jalan Riburatne. Buratne berapa nih? Riburatne Telu. Buratne Di Jalan Riburatne 3 Makassar. Nah, baik pendengar, kita jumpa besok insyaallah di hari ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.